Pada video ini, aku akan menjelaskan mengenai salah satu konsep utama pada OOP, yaitu encapsulation. Nah, di sini kita akan pelajari apa itu encapsulation. Kita akan pelajari juga apa itu access modifier yang sering digunakan pada encapsulation. Kita pelajari bagaimana contoh penerapan encapsulation pada Java menggunakan getter dan setter. Dan ada tambahan di sini mengenai non-access modifier pada Java. Encapsulation itu adalah konsep dasar dalam OOP yang bertujuan untuk membungkus atau menyembunyikan atribut dan metode dalam kelas. Nah, tujuan utama encapsulation itu adalah melindungi atribut dari akses langsung dari luar kelas, membatasi perubahan atribut hanya melalui metode khusus yaitu getter dan setter, serta meningkatkan modularitas sehingga mempermudah maintenance program. Dengan encapsulation, kita bisa menjaga integritas atribut dan mengontrol bagaimana atribut itu diakses atau dimodifikasi. Nah, dengan menjaga integritas ini, kita sebenarnya bisa create semacam validasi ketika kita memodify nilai suatu atribut. Sebelum masuk ke contoh penerapan encapsulation, di sini aku akan jelaskan terlebih dahulu terkait access modifier. Access modifier itu digunakan untuk mengatur aksesibilitas dari kelas, metode, dan atribut. Nah, di sini ada 4 access modifier yang digunakan pada Java. Untuk kelas, itu dia hanya ada 2 access modifier, itu ada public dan default, tapi untuk atribut, metode, dan constructor itu ada 4. Access modifier yang pertama itu namanya public. Public suatu atribut gitu ya, atau metode yang dideklarasi secara public, itu artinya dia bisa diakses dari mana saja. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya protected. Kalau protected itu dapat diakses dari package yang sama dan dari subclass di luar package. Lalu yang berikutnya itu ada yang namanya default. Default itu hanya bisa diakses dari package yang sama. Dan yang terakhir itu ada yang namanya private. Private itu hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bingung ya, maksudnya apa sih? Maksudnya diakses di package yang sama, dan apa maksudnya diakses di dalam kelas atau di subclass di luar package? Aku akan kasih contoh analogi yang sederhana. Jadi kalau kita ngomongin package dalam Java, package itu adalah folder. Contoh di sini aku punya folder A dan folder B, dan let's say di sini akan ada atribut yang ada di kelas mahasiswa.java. Kemudian aku akan declare atribut itu dengan berbagai macam access modifier. Jadi ada public, protected, default, dan private. Kemudian pada folder yang sama kita bikin file Java baru namanya dosen.java, dan file ini itu kita sebutnya dengan same package different class. Jadi dia berada di package atau folder yang sama, tapi karena file Java-nya berbeda itu disebutnya dengan different class. Kemudian di sini aku bikin folder B, folder yang berbeda, dan di folder B ini aku bikin kelas lagi namanya universitas.java. Di universitas.java ini kita sebut different package dan different class karena foldernya berbeda dan kelasnya pun berbeda. Kemudian di sini aku bikin mahasiswa berprestasi.java yang merupakan subclass dari si mahasiswa. Nah, di sini kita sebutnya dia different package, tapi dia itu subclass dari mahasiswa. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya aku declare suatu public atribut pada mahasiswa? Ketika kita declare public, semua kelas yang berada di luar mahasiswa itu bisa akses, baik dia itu dalam package yang sama maupun dalam package yang berbeda. Baik dia itu subclass maupun dia bukan subclass, dia bisa akses. Nah, lalu yang berikutnya, apa yang terjadi kalau aku declare sebagai protected? Protected itu hanya bisa diakses pada package yang sama, dan dia itu bisa diakses dari subclass di luar package. Jadi untuk file yang sifatnya di luar package, dia itu harus subclass. Jadi yang bisa akses cuma dosen.java dan mahasiswa berprestasi.java. Kemudian, what if kita declare itu sebagai default? Default di sini berarti biasanya nggak kita sebut ya modifiernya, jadi kita cuma data type aja sama nama atributnya. Kalau default itu dia hanya bisa diakses pada package yang sama, jadi yang bisa akses cuma si dosen.java. Lalu yang terakhir itu adalah si private attribute. Untuk private attribute itu dia cuma bisa diakses oleh si mahasiswa aja. Jadi cuma bisa diakses di dalam kelas. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, nextnya ini kita coba
pelajari terkait getter dan setter. Jadi getter itu adalah metode public yang digunakan untuk mengambil nilai dari atribut yang private. Nah, di sini teman-teman perhatiin ya, gimana cara base case-nya menggunakan access modifier ini. Biasanya kita akan set semua atribut kelas itu ke dalam private, kemudian kita create suatu metode public yang digunakan untuk mengambil nilai ataupun untuk mengubah nilai. Nah, untuk yang ngambil nilai itu namanya getter. Jadi tujuan itu dia untuk allow objek luar kelas untuk create atribut, dan getter itu biasanya diberi nama dengan get nama field. Lalu berikutnya ini ada setter. Setter sama ya, cuma dia bedanya digunakan untuk memodify nilai, jadi mengubah nilai dari atribut yang private. Tujuannya kita allow objek luar kelas untuk modify atribut dengan validasi. Setter biasa diberi nama set nama field. Oke. Nah, di sini ada contoh UML diagram untuk kelas mahasiswa yang terdiri dari dua atribut. Ini ada nama sama umur. Nah, dalam notasi UML diagram, di sini teman-teman bisa perhatiin ya, tanda minus yang ada di sini, itu artinya dia dideklarasi secara private. Ini private. Dan tanda plus yang ada di sini, itu dideklarasikan secara public. Jadi dalam UML diagramnya, semua atributnya itu biasanya private, kemudian kita bikin getter dan setter untuk mengakses dan memodify si atribut. Nah, biasanya pada setter kita bisa juga tambahkan validasi yang relevan sesuai dengan field. Contoh di sini ada field umur. Dia menerima parameter berupa integer, dan kita bisa tambahin validasi, misalkan umur itu nggak boleh bilangan negatif ya, jadi dia nggak boleh kurang dari 0. Jadi sebelum kita set atributnya, kita bisa bikin semacam kayak validasi untuk make sure nilai yang di-assign ke atribut tertentu itu sudah tepat. Nah, ini kan contoh bentuk dalam UML diagram ya, jadi ada get, ada set. Get itu dia return sesuai tipe datanya ya, kalau string dia nge-return string, terus dia biasanya nggak nerima parameter apa-apa. Kalau set dia nerima parameter sesuai tipe data juga ya. Kalau dia string dia nerima, dan dia nggak nge-return karena dia nge-set, nge-modify. Kita langsung masuk aja ke contoh implementasi code-nya dalam bahasa Java. Nah, ini ada contoh ya penerapan getter dan setter pada Java. Teman-teman bisa perhatikan di sini atributnya itu sudah di set private. Kemudian di sini ada constructor. Nah, dan yang di bawah ini ada yang namanya getter dan setter. Jadi dia akan nge-return sesuai tipe datanya ya, ini string. Kemudian kalau set dia juga menerima parameter sesuai dengan tipe data. Kurang lebih implementasinya dalam Java seperti ini. Dan kita juga bisa sebenarnya tambahin validasi tambahan ya di bagian setternya gitu. Oke, terakhir ini ada non-access modifier ya, untuk tambahan aja. Jadi non-access modifier digunakan untuk mengatur perilaku khusus dari kelas, metode, dan atribut. Sebenarnya non-access modifier pada Java itu ada banyak, tapi di sini aku ambil 3 non-access modifier yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada yang namanya final. Final ini digunakan pada kelas, atribut, dan metode. Dan suatu atribut yang dideklarasi secara final artinya itu dia tidak bisa diubah. Jadi kelas itu tidak bisa diwarisi, metode tidak bisa di-override, dan atribut tidak bisa di-reassign. Jadi untuk atribut yang sifatnya final, kita tidak bisa membuat setter ya untuk memodify si atribut tersebut. Kemudian di sini ada yang namanya static. Static ini berlaku pada atribut dan metode. Artinya, kalau kita declare static, dia itu adalah atribut dan metode milik kelas, bukan objek. Let's say di sini aku declare ya atribut tambahan, misalkan static. Nama atributnya itu misalkan A. Dia ya anggap aja string gitu ya. Ketika kita panggil atribut yang sifatnya statik, biasanya kita nggak akan panggil objeknya, tapi kita langsung panggil kelasnya. Kita akan panggil misalkan kayak mahasiswa misal .a gitu ya, atau mahasiswa get A. Jadi dipanggil mahasiswanya, bukan objek dari mahasiswanya gitu. Lalu yang terakhir ini ada yang namanya abstract. Abstract ini menandakan kelas atau metode itu yang masih belum lengkap dan harus diimplementasikan oleh subclass. Nah, abstrak ini terdapat pada kelas dan metode ya. Jadi, kalau teman-teman lihat contoh metode yang ada di sini, kan ini sudah ada implementasinya. Tapi kalau abstrak metode, itu dia cuma nama metode aja dan masih kosong blok dalamnya.
apa sih tujuannya abstrak ini? Lebih lengkapnya mungkin akan kujelaskan pada konsep inheritance. Thank you teman-teman yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya.